pagi Bu Sinta. Selamat pagi. Terima kasih sekali waktunya. Kali ini saya ingin mewawancara dan juga berdiskusi dengan panjenengan terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah di era Islam. Sebelumnya Bu bisa diceritakan istilahnya perkenalan dulu, berapa tahun Ibu menjabat, lalu background pendidikan mungkin atau sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sinta Nurisa. Background pendidikan saya aslinya itu di bidang kimia, pendidikan di bidang kimia. Kemudian untuk mengajar di RA ini saya baru, tapi untuk pendidikan mengajar di sekolah lebih tinggi itu saya sudah mengajar kurang lebih 25 tahun, yaitu di SMA, karena di SMA Negeri Pamutan itu sekitar 5 tahun lebih. Kemudian saya hijrah ke Depok. Di Depok saya mengajar di SMP kurang lebih 1 tahun, kemudian resign. Kemudian saya mengajar di bimbingan belajar Nurul Fitri itu sampai tahun 2021. Di bimbingan belajar Nurul Fitri saya mengajar untuk anak SD kelas mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, kemudian anak SMP, anak SMA, anak alim, dan anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi. Kemudian untuk bidang studi yang saya ajar untuk anak SD dari kelas 4 sampai kelas 6 itu untuk semua bidang studi itu kita harus menguasai. Kemudian untuk anak SMP itu saya mengajar fisika, matematika, sama kimia. Sedangkan untuk SMA saya mengajar di bidang kimia sama anak-anak alim dan anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi. Di samping itu untuk di Depok saya juga sering memberikan les pribadi kepada anak-anak yang membutuhkan, yaitu untuk matematika, kimia maupun fisika. Pada saat saya mengajar di bidang kimia sama anak-anak alim dan anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi. Di samping itu untuk di Depok saya juga sering memberikan les pribadi kepada anak-anak yang membutuhkan, yaitu untuk matematika, kimia maupun fisika. Pada saat pandemi, karena ada sesuatu hal, kemudian saya pindah ke sini. Di sini saya dipercaya untuk memegang keberlangsungan RA Al-Uswa di Desa Wando. Pertama kali ketika saya masuk ke RA itu sudah terdapat masalah gagal, yaitu terjadi sudah ada konflik, yaitu 3 ustadzah. Awalnya ada 3 ustadzah. Ustadzah yang pertama namanya Ustadzah A, itu beliau resign karena menikah dan tinggal di Tangerang. Kemudian Ustadzah B beliau resign karena berbagai pendidikannya. Kemudian Ustadzah C resign juga karena ada sesuatu hal. Berarti itu ada dilema ya? Ya. Kemudian saya masuk, kemudian mengangkat 1 ustadzah lagi untuk menemani saya dalam mengajar di RA. Baik, kalau begitu dilema yang Bu Sinta hadapi kira-kira apa? Ya, dilema yang saya hadapi ketika pertama kali saya masuk di RA, mengajar di RA, itu banyak orang murid yang merasa keberatan ketika 2 ustadzah itu keluar dan digantikan saya sama teman saya namanya Ustadzah Najib. Para ustadzah itu merasa kita berdua itu belum mampu atau tidak mampu mengajar anak-anak dalam menyampaikan materi. Ketidakpuasan begitu ya? Ada ketidakpuasan dari para orang tua siswa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang tua siswa itu yang berbicara di belakang saya, bahkan ada yang terang-terangan berbicara sama saya. Iya, sampai segitunya. Loh, kok ustadzahnya ini kok keluar? Ada
anak saya ini sudah mau masuk SD loh, nanti kalau yang ngajar saya ini nanti gimana? Itu wali muridnya satu, dua, atau bagaimana? Kurang lebih ada 3 wali murid yang seperti itu yang mengatakan bahwa mereka takut anak-anak itu anak-anak itu mau masuk SD. Para orang tua siswa itu takut anak-anaknya tidak bisa membaca, berhitung atau yang lainnya menulis. Jadi ketakutan para orang tua siswa. Seru sekali atau mungkin tertantang sekali di matematika yang dihadapi oleh Bu Sinta. Kalau boleh tahu itu sudah tahun berapa itu Bu? Sudah lama gitu ya permasalahan itu? Permasalahan itu saya mengajar. Berarti istilahnya sudah ada penyelesaian. Kalau boleh tahu keputusan apa yang Bu Sinta ambil dan langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa? Untuk alhamdulillah permasalahan yang timbul dari orang tua siswa sudah terselesaikan dengan baik. Langkah yang saya ambil, saya merasa juga minta ketika dari orang tua siswa yang bilang seperti itu. Saya juga takut nanti saya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada putra putri saya. Akhirnya saya mengambil langkah. Saya ngobrol sama ustazah yang satu patung saya, bagaimana kalau kita kasih pelajaran tambahan membaca, khususnya untuk membaca dulu. Beliau setuju. Akhirnya setelah pulang sekolah khusus untuk anak LAB itu saya beri pelajaran tambahan khususnya untuk membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak saya beri jam khusus di rumah. Jadi saya memberikan waktu khusus untuk anak-anak ke rumah belajar membaca. Kalau di sekolah yang memegang saya ikut berlangsung juga. Jadi saya membantu sama Ustazah Nafi dalam menyelesaikan permasalahan tadi, membantu mengajar membaca. Kemudian kalau di rumah khusus saya pegang dalam membantu anak membaca. Alhamdulillah anak-anak yang tadinya kurang lancar dalam membaca sekarang sudah lancar membaca, dan orang tua ternyata sangat puas dengan hasil yang kita lakukan, yaitu dengan memberikan tambahan kepada putra-putri mereka. Bahkan anak-anak itu selain lancar dalam membaca, anak-anak itu juga sudah pandai menulis di sini dalam arti ketika mereka disiplin itu mereka sangat lancar untuk menulis, kemudian berhitung bisa mengajari mereka. Para orang tua alhamdulillah ya. Yang terakhir Bu Sinta, dari dilema ataupun konflik yang pernah Panjenengan hadapi bersama dengan wali murid, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Panjenengan ambil? Pembelajaran yang dapat saya ambil ini tentang anak-anak ya. Saya memegang anak-anak yang saya kasih solusi. Awalnya saya itu belum memegang solusi yang saya ambil. Saya bagaimana caranya anak-anak kecil kakak ini sudah pandai mengajar. Makanya di SK kecil khususnya itu sudah saya ajari, saya kenalkan dengan guru-guru. Kemudian saya ajari cara mengejar, misalkan D sama A itu dibaca A, kemudian lama-lama ke sini ditambah lagi dengan bilangan, akhirnya akan menjadi satu kata. Alhamdulillah untuk anak-anak A itu sudah bisa mulai membaca walaupun belum begitu lancar, tapi sudah bisa membaca huruf dan sudah bisa belajar dengan Prospek ke depan Bu Sinta, artinya langkah-langkah yang bisa Panjenengan ambil untuk mengantisipasi hubungan atau konflik dengan orang tua murid. Langkah yang saya ambil, misalkan saya terbuka kepada orang tua siswa. Dari awal saya sudah membuat grup, di situ saya beritahukan bahwa kita ini jangan misalnya ketika
permasalahan antara ada masalah misalkan anaknya punya masalah apa, silakan orang tua ini menyampaikan kepada saya, insya Allah saya akan menyelesaikan. Nah, sebagai contoh ini ada kasus ini anak itu dalam keseharian itu kurang, kemudian orang tua menggunakan saya bagaimana sebaiknya, maka di situ saya memberikan solusi dan beliau menyetujui solusi tersebut. Jadi saya terbuka saja kepada para orang tua ketika orang tua mempunyai permasalahan tentang putra putri dirinya. Terima kasih sekali, menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama dengan Ibu Sinta selaku Kepala Sekolah di SMA Al-Uswa. Demikian tadi wawancara saya bersama beliau. Sampai jumpa di wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah lainnya. Terima kasih.